Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dinasti Abbasiyah, keadaan umat Islam sedang tidak kukuh. Berbagai serangan dari bangsa-bangsa luar, terutama yang bersatu di bawah bendera tentara salib, melemahkan sendi-sendi pertahanan kaum muslimin. Saat itu, raja-raja Kristen dari Eropa ingin sekali menjungkalkan pengaruh sultan-sultan muslim di tanah suci. Dalam beberapa diskusi mengenai hal apa yang dapat semakin menjatuhkan mentalitas kekuatan kaum muslimin, salah satunya adalah mencuri jasad Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasannya adalah, apalagi yang mau dibanggakan oleh orang muslim Arab jika menjaga satu-satunya jasad Nabi terakhir mereka saja, pertahanan makamnya dapat dibongkar. Sepakat urusan ini, dibuatlah beberapa rencana yang kemungkinan gagalnya tipis dan persentase berhasilnya tinggi, hingga tercapailah sebuah keputusan untuk merekrut 2 orang mata-mata dari Afrika Utara. Dengan keadaan fisik mereka saat itu, mereka akan dengan mudah membaur di khalayak ramai. Walaupun keduanya beragama Kristen, mereka tidak akan dicurigai. Mereka dapat melakukan misi ini tanpa kesulitan yang berarti. Berbeda jika mereka menggunakan tenaga agen intelijen Eropa yang berkulit putih, dan sudah pasti dalam misi ini mereka pun harus berpura-pura masuk Islam. Kedua orang Afrika beragama Kristen ini lalu melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya untuk melakukan misi dari petinggi-petinggi Eropa, mengarungi lautan dan padang pasir luas dengan berbagai terpaan cuaca panas dingin untuk mencapai tempat Rasulullah dimakamkan. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mencapai Madinah. Sungguh bukan sebuah misi yang mudah untuk kategori perjalanan panjang di masa lalu. Misi pertama dimulai. Di awalnya, kedua orang ini memperkenalkan diri kepada penduduk setempat sebagai peziarah. Karena jauhnya perjalanan, sehingga mereka mengatakan kalau mereka akan menunggu musim haji untuk sekalian menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram. Perjalanan ini akan mereka manfaatkan sebaik-baiknya sebelum akhirnya mereka berdua kembali pulang ke kampung halaman mereka. Saat itu, berbagai ras manusia, kulit hitam putih, budak Hinadina, hingga ningrat ataupun rakyat jelata tengah dipersatukan dalam posisi sama di mata Islam, di mata Allah, karena yang membedakan semuanya adalah amal ibadahnya. Maka dari itu, kondisi masyarakat Islam di Arab Madinah pun selalu baik dan menerima siapapun yang datang. Dan kedua agen dari Afrika yang tengah melaksanakan misi itu lantas meminta izin untuk bermukim di Madinah. Alhasil, hari demi hari berlalu dan warga sekitar mulai mengenal siapa adanya kedua orang ini. Tidak ada yang merasa keberatan ketika mereka menyewa dan tinggal di sebuah rumah yang cukup dekat dengan Masjid Nabawi. Apalagi mereka rutin bersosialisasi secara wajar dengan kaum muslimin di Madinah. Mereka sering ikut majelis-majelis ilmu, mengaji, mendengar diskusi-diskusi keadaan perang yang sedang terjadi antara tentara muslim dan tentara salib. Dan lagi, mereka sangat rajin beramal, serta penampilan mereka tidak bedanya dengan orang-orang soleh. Bisa dikatakan penyamaran mereka berdua ini berhasil. Sebagai agen terlatih dengan misi seberat ini, tentunya pihak petinggi Eropa punya alasan tersendiri memilih mereka. Kemampuan mereka membaur tentunya tidak usah diragukan lagi. Saat waktu pengajian, sholat, dan ritual keagamaan lainnya mereka ikuti. Tapi di luar itu, ini bukanlah perkara mudah, bukan pekerjaan gampang. Mereka harus membuat terowongan yang lurus antara tempat tinggal mereka ke arah makam Rasulullah berada. Di luar waktu keagamaan tersebut, mereka giat menggali, satu mencangkul, satu mengarungi pasirnya. Jika telah banyak, karungan pasir itu mereka bawa keluar kota tanpa diketahui oleh siapapun dan dibuang di pinggiran kota Madinah. Jadilah proses penggalian ini bersih tanpa jejak dan terjadi selama berbulan-bulan.
Santai, tetapi pasti. Kalau orang Jawa bilang slow but sure. Secara perlahan, penggalian mereka ini terus membuahkan hasil tanpa ada kecurigaan dari penduduk sekitar. Jika semuanya terus begini, bisa dikatakan keduanya tinggal memetik hasil saja. Tinggal mengambil jasad Rasulullah, memasukkannya ke dalam karung, dan membawanya pergi keluar dari kota ini, sebagaimana mereka membuang pasir-pasir galer mereka tanpa ada yang tahu selama ini. Saat itu, kondisi umat Islam dalam keadaan melemah akibat peperangan yang panjang melawan tentara salib. Perbincangan serta diskusi di mana-mana meliputi perang dan perang, sehingga konsentrasi kebanyakan muslim hanya tentang soal update peperangan melawan tentara salib. Boleh jadi para penguasa dari Eropa yang bersepakat untuk mencuri jasad Rasulullah adalah keputusan yang tepat pada saat semua konsentrasi umat sedang tertuju ke peperangan. Dua agen rahasia utusan dari Eropa ini pun sepertinya akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Apalagi setelah melakukan kajian dan praktek lapangan hingga saat ini, keberhasilan sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Dari sebuah penginapan yang lokasinya dekat dengan makam Rasulullah, mereka membuat lubang dari dalam kamar mereka menuju ke makam Rasulullah tanpa ada seorang penduduk pun yang curiga. Di lain tempat, jauh di luar Madinah, pada suatu malam di Damaskus, Suriah, Sultan Nuruddin, sang penguasa negeri Syam dan sekitarnya, bahkan pengaruhnya diakui besar hingga ke Haramain, tengah tertidur pulas. Dalam mimpi itu, secara mengejutkan, sang sultan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ini tidak biasanya dan tidak sembarang orang bisa bermimpi seperti ini. Dalam mimpi tersebut, terdengar suara Rasulullah memanggil-manggil nama Nuruddin. Sang sultan tentu saja kaget. Ini bukan mimpi sembarang mimpi, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Lalu dia pun menghampiri untuk memenuhi panggilan tersebut. Dalam pembicaraannya, Rasulullah menyuruh sang sultan untuk segera pergi ke Madinah karena ada dua orang Afrika yang hendak menyakiti beliau. Sang sultan menyimak dengan seksama setiap perkataan dan komunikasinya dalam mimpi tersebut. Akan tetapi, sebelum dapat bertanya banyak hal, dia sudah terjaga dan terbangun. Sang sultan duduk di tepian kasurnya dan mencoba mencerna apa yang terkandung dalam mimpinya tadi. Walaupun dikatakan itu hanyalah mimpi, tapi ini jelas sekali. Sang sultan sendiri belum bisa mengerti apa yang Rasulullah katakan tadi, karena dia keburu tersentak dan terbangun dari tidurnya. Akan tetapi, betapa jelasnya kata-kata yang diucapkan Rasulullah tadi, seperti terus terngiang-ngiang di gendang telinganya. Selama beberapa saat, sang sultan mencoba memikirkan ulang, hingga akhirnya dia pun beranjak dari duduknya dan segera mengambil wudhu, lalu sholat tahajud dan sunnah beberapa rakaat. Dia berharap bisa mendapatkan kejelasan mengenai mimpinya tadi itu. Sayangnya, sampai selesai sholat pun belum ada kepastian jawaban dia dapatkan, hingga dia tidur kembali. Dalam tidurnya yang kedua ini, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan terasa lebih jelas daripada sebelumnya. Rasulullah sepertinya benar-benar serius mengabarkan hal ini dan berharap sang sultan dapat meresponnya dengan baik. Namun, baik dalam mimpi itu, baik ketika tersadar kemudian dan kembali duduk di tepian kasur, sang sultan tetap belum mengerti maksud dan tujuan mimpi ini. Hingga akhirnya mimpi ini pun berulang sampai 3 kali. Ketika sang sultan terlelap lagi, masih saja yang dimimpikannya itu-itu juga. Rasulullah sepertinya telah berkehendak untuk menyambangi mimpi hamba Allah ini sampai 3 kali dan mengulangi ucapan yang sama terus. Ketika terbangun dan usai sholat subuh pun, sang sultan masih mencoba mencerna arti dari mimpi ini, sampai dia bertekad pagi ini meminta menterinya yang cerdas untuk menemuinya.
Panggilan dadakan dari sang sultan langsung membuat sang menteri tergopoh-gopoh mendatangi dan menghadap. Sultan Nuruddin pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada sang menteri yang bernama Jamaluddin Al-Muwassali, seorang menteri yang berwawasan luas, alim, dan rendah hati. Menteri Jamaluddin pun mencoba menganalisa mimpi yang dikisahkan sultannya ini. Kalau saat ini orang yang bisa menyakiti Rasulullah artinya menyentuh atau mengganggu jasadnya, karena tidak ada cara lain untuk menyakiti Rasulullah secara fisik. Berpikir dan menganalisa seperti itu, lalu Menteri Jamaluddin menyarankan agar sultan segera pergi ke Madinah. Sang sultan pun harus mengakui kalau apa yang dikatakan Menteri Jamaluddin ini memang benar adanya. Kalau orang mau menyakiti diri Rasulullah secara fisik hanya bisa lewat jasadnya saja. Maka sang sultan pun mengiyakan dan siap pergi ke Madinah sekarang juga. Dan pesan sang menteri terakhir, rahasiakanlah hal ini. Jangan menceritakan mimpinya semalam itu kepada siapapun. Perjalanan dari istana sang sultan ke Madinah ini bukanlah perjalanan mudah. Perjalanan jauh dan menempuh banyak bahaya, baik bahaya perampok gurun serta cuaca ekstrim. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, sang sultan berangkat ke Madinah. Waktu yang dibutuhkan adalah 16 hari lamanya bagi Sultan Nuruddin dan pasukannya untuk sampai ke Madinah dari negerinya yang bernama Syam. Sesampainya di Madinah, rakyat di sana menyambut sukacita sang sultan yang namanya memang terdengar santar sebagai raja yang baik dan bijaksana. Tanpa beristirahat terlebih dahulu, setelah menempuh jauhnya perjalanan, sang sultan langsung sholat dan menziarahi pusara makam Rasulullah. Tidak ada apa-apa yang terjadi selama proses itu. Sang sultan pun duduk termenung di depan pusara Rasulullah sambil mengingat-ingat tentang mimpinya malam itu. Dia berpikir keras apa yang harus dilakukannya dan apa yang sekiranya menyakiti diri Rasulullah. Setelah beberapa waktu, sang sultan pun keluar dan menemui pasukannya. Lalu dia memerintahkan 1000 pasukan itu untuk membagikan harta yang dibawanya kepada seluruh penduduk Madinah. Tentu saja para pemuka dan tokoh masyarakat Madinah pun turut serta membantu. Mereka meminta semua rakyat berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Ketika seluruh penduduk dan semua peziarah berkumpul, sang sultan memerintahkan pasukannya untuk membagi-bagikan hadiah kepada semua orang. Sambil mata sang sultan memantau dan memperhatikan setiap orang yang menerima harta tersebut. Proses ini memakan waktu hampir seharian. Tapi sayangnya harapan untuk bisa bertemu dengan 2 orang yang dimaksud dalam mimpi tersebut tidak tercapai. Sampai habis semua orang yang datang dan sudah diberi hadiah, maka berkatalah Sultan Nuruddin kepada para rakyat Madinah, "Apakah ada lagi yang belum mendapatkan hadiah dariku?" Lalu mereka menjawab, "Tidak ada, semua sudah kebagian, kecuali 2 orang dari Afrika." 2 orang tersebut datang tapi tidak ikut mengambil sedikit pun harta yang dibagikan, karena mereka kembali kusyuk beribadah di raudah dekat makam Nabi. Hal yang membuat sang sultan agak tersentak adalah ketika mendengar kata 2 orang. Karena sejauh-jauhnya dia datang meninggalkan istananya ke sini hanya untuk mencari 2 orang tersebut. Tanpa membuang waktu, sang sultan meminta agar kedua orang itu segera dihadapkan kepadanya sekarang juga. Bukan hal yang sulit. Dalam sesaat saja 2 orang itu pun datang ke hadapan Sultan Nuruddin. Dan tanpa membuang waktu, sang sultan langsung melakukan interogasi. Beberapa pertanyaan diajukan. Semua bisa dijawab 2 orang itu dengan santai. Pada awalnya mereka mengaku hanya datang sebagai peziarah biasa. Karena jauhnya jarak, mereka pun menunggu musim haji dan tinggal di sini. Sang sultan menekan dan terus mengamati mimik muka setiap mereka menjawab. Terlihat dari wajah mereka gurat-gurat ketakutan yang jawabannya pun lama-lama mulai berbelit-belit. Tidak mau ambil resiko setelah jauhnya perjalanan dan letihnya diri untuk mendapatkan kebenaran dari mimpinya ini. Kedua orang tersebut dibawa ke balik dinding lalu dibukalah celananya.
keputusan yang ekstrim. Celana keduanya dipelorotkan dan ternyata burung kedua orang itu masih memiliki paruh atau belum disunat. Tentu saja hal ini sangat mengagetkan semua orang di tempat itu. Interogasi keras pun terus-menerus dilakukan sampai akhirnya keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus oleh petinggi Eropa mereka untuk mencuri jasad Rasulullah. Dan usaha untuk mencuri jasad Rasulullah sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid arah lurus ke makam Nabi. Tanpa belas kasihan, sang sultan langsung memerintahkan kedua orang itu dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, sang Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar pusara dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku, agar pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlindungi dan tidak mudah digali dengan cara membuat terowongan lagi. Nah, itulah pemirsa proses pencurian jenazah Rasulullah. Berbagi tidak pernah rugi, rugi bila tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.